Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvida Zaratun Nadia dari kelas PAI 4C nomor absen 10 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, di sini saya akan menyampaikan hadis yang ke-12 yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'a radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannatin innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima sana'a wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al haitanu fil ma'i wa fadlul alal ibadi kafadlil qamari ala sairil kawakibi wa annal ulama'a warathatul anbiya'i lam yarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bi khaddin wafirin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya bagi orang yang rindu atas apa yang ia kerjakan. Sesungguhnya orang yang alim akan dimintakan doa oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi hingga ikan-ikan yang ada di air. Keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau tidak mewariskan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Nah, barang siapa yang mengambilnya, maka adalah mengambil pada bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwasanya ada beberapa keutamaan menuntut ilmu, yaitu orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan para malaikat juga akan meletakkan sayapnya bagi orang yang rindu atas apa yang ia kerjakan. Dan orang yang alim atau berilmu itu akan dimintakan doa, akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi hingga ikan-ikan yang ada di air. Nah, keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah itu diperumpamakan seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Nah, di sini orang yang alim itu diibaratkan sebagaimana bulan, dan orang yang ahli ibadah itu diibaratkan sebagaimana bintang. Mengapa demikian? Karena hal tersebut sesuai dengan kondisi bulan dan bintang. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya bulan itu cahayanya bisa menerangi malam di seluruh alam ini. Nah, itu adalah keadaan orang yang alim atau orang yang berilmu. Nah, berbeda dengan bintang. Cahaya bintang itu tidak melampaui dirinya atau sesuatu yang ada di dekatnya. Nah, ini sesuai atau keadaan orang yang ahli ibadah. Nah, cahaya ibadahnya itu hanya bisa menerangi dirinya sendiri tanpa selain dirinya. Nah, kalaupun bisa untuk menerangi selain dirinya, maka jarak cahayanya itu sangatlah jauh, tidak seperti bintang yang memiliki jumlah yang sedikit. Lalu perlu kita perhatikan atau perlu kita ketahui bahwasanya bulan itu kan sendiri, tetapi cahaya bulan bisa menerangi malam. Nah, berbeda dengan bintang. Nah, bintang itu memiliki jumlah yang begitu banyak, tetapi cahayanya tidak bisa untuk menerangi malam. Nah, karena apa? Karena cahaya bintang itu hanyalah sedikit dan hanya mampu untuk menerangi dirinya sendiri. Nah, di dalam perumpamaan ini itu banyak sekali pelajaran bahwasanya orang yang ahli ilmu memiliki ilmu yang bermanfaat. Kalau orang yang berilmu itu memiliki ilmu dan ilmunya tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Maka dari itu diibaratkan sebagaimana bulan yang cahayanya tidak hanya untuk seluruh alam, menerangi malam di seluruh alam. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah tanpa disertai dengan ilmu, pasti ibadahnya tersebut hanya untuk dirinya sendiri.
ia hanya bisa ibadahnya itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bisa untuk orang lain. Seperti halnya bintang-bintang, ia hanya bisa menerangi dirinya sendiri tanpa bisa menerangi yang lainnya. Begitu. Jadi di sini orang yang alim atau orang yang berilmu itu ilmunya pasti berguna dimanapun dan kapanpun, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maka ilmunya tersebut ilmunya tersebut akan diamalkan kepada orang yang belum memiliki pengetahuan dan bisa mengiringi langkah orang tersebut ke jalan kehidupan yang penuh penerangan dan meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Begitu. Lalu di hadis ini yaitu para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Nah, kita kan umat nabi, para nabi. Maka seyogyanya kita mengambil warisan yang sudah diwariskan para nabi kepada kita. Nah, karena ilmu tersebut diwariskan para nabi untuk para seluruh umatnya. Nah, kita mengambil pada bagian yang sempurna, yaitu kita mengambil ilmu dengan apa yang disyariatkan oleh agama semata-mata karena Allah, ridho, ikhlas karena Allah. Insya Allah keutamaan tadi itu bisa kita peroleh. Misalnya orang yang menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menuntut ilmu, dia ikhlas, dia ridho, insya Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga, dan para malaikat pun akan meletakkan sayapnya kepada mereka. Tidak hanya itu, orang yang alim dan orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan bumi. Yang ada di langit itu seperti bulan, bintang, matahari, planet, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada di bumi itu seperti semut-semut kecil, hewan-hewan, lalu tumbuhan, dan hingga ikan-ikan yang ada di laut. Nah, mungkin kita itu harus introspeksi diri ketika kita sedang menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu dengan niat yang salah atau dengan niat yang benar. Ketika niat kita salah, kita harus segera mengistiqomahkan niat kita ke jalan yang benar agar kita memperoleh keutamaan yang ada di hadis ini. Begitu. Dan karena di dalam hadis tersebut keutamaan begitu indah dan sangatlah terkhusus bagi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.